Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada Dito Putro channel yang membahas tentang seluruh informasi terkait dengan dunia informatika komputer. Jadi, sebelum kita mulai videonya, mari sama-sama kita membangun video ini agar video ini lebih berkembang untuk kedepannya dengan lebih maju untuk kedepannya dengan cara menekan tombol subscribe atau menekan tombol merah, kemudian nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan terhadap dengan informasi-informasi yang diberikan oleh channel ini. Kemudian, jika sekiranya video ini bermanfaat, silahkan di-share untuk ke keluarga, ke teman-teman, atau orang lain. Jadi, pada video kali ini, kita akan membahas tentang penggunaan mailmerge. Jadi mailmerge itu apa? Oke, jadi seandainya ada dua buah file seperti ini. Di sini ada tentang file Microsoft Word, kemudian di sini ada file tentang Microsoft Excel. Jadi biasanya kita ingin menggabungkan data. Kita ingin mencetak data sebagai contoh, misalnya kita ingin membuat sebuah undangan. Yang dimana kalau kita ingin membuat sebuah undangan rapat, berarti kita harus mencetak atau memprint undangannya dengan tujuan masing-masing atau daripada nama orang yang diundang. Permasalahannya mungkin kan kita tidak mungkin juga untuk mengetikkan namanya satu-satu. Atau juga kita tidak mungkin juga untuk mengcopy paste datanya yang sudah ada di sini. Nah, jadi fungsi daripada mailmerge di sini adalah kita ingin menggabungkan. Menggabungkan adalah bagaimana data yang ada pada Microsoft Excel, bagaimana data yang sudah ada Microsoft Excel itu digabungkan dengan Microsoft Word. Nah, jadi mailmerge ini biasanya itu seperti ini. Untuk melakukan print atau ketika kita akan mencetak datanya, kita menggunakan Microsoft Word. Jadi kita buat datanya seperti ini, kita buat untuk tempat template untuk mencetak undangan atau segala macamnya. Nah, Microsoft Excel di sinilah fungsinya untuk menginputkan data-datanya saja. Nah, jadi di sini saya ngambil contoh tentang pembuatan surat keterangan atau SK. Oke. Jadi di sini saya akan membuat surat keterangan SK. Di sini ada sebanyak 54 orang. Yang dimana di sini ada NPM-nya, nama, judul, dan juga suratnya. Oke, di sini ada ketentuan, di sini ada data-datanya. Nah, ketika kita ingin mencetak 54 data ini, tidak perlulah kita untuk melakukan proses di sini kita copy, kita pindahkan ke sini, ininya juga kita copy, kita pindahkan lagi ke sini, kemudian ini judulnya juga untuk nomor suratnya juga kita copy, kemudian kita pindahkan seperti ini. Oh, itu tidak perlu. Itu mungkin masih cara lama ketika belum mengetahui daripada teknik penggabungan antara Microsoft Excel dengan Microsoft Word dengan menggunakan fungsi mailmerge. Oke ya. Nah, jadi untuk memulainya, pastikan kita harus membuat datanya terlebih dahulu, baik itu template pada Microsoft Word-nya, kemudian data pada Microsoft Excel-nya. Nah, kemudian untuk pembuatan data pada Microsoft Excel-nya itu perhatikan, di sini tidak boleh ada jarak. Dalam arti seperti ini, dia tidak boleh seperti ini. Ada jarak selnya. Itu tidak boleh seperti ini. Ada jarak barisnya seperti ini, tidak boleh. Jadi untuk membuatnya, kita tidak boleh seperti ini. Jadi posisi judulnya harus benar-benar berada pada baris yang pertama ini. Harus berada pada baris pertama. Oke ya. Jadi setelah kita buat datanya dan segala macam, kemudian kita save lah. Kita save datanya dengan nama. Nah, di sini nama filenya itu adalah data jurnal. Nama filenya di sini adalah data jurnal. Nah, dari data jurnal inilah yang akan kita gabungkan dengan menggunakan pada Microsoft Word-nya. Bagaimana caranya? Oke. Berarti bagaimana cara proses menggabungkan atau bagaimana proses pengambilan datanya? Berarti langkah pertama adalah kita buka Microsoft Word. Kemudian kita masuk ke dalam menu My Link. Kita masuk ke dalam menu My Links. Oke, berarti kita klik My Links.
Kemudian ini masih, kalau dia belum tergabung, belum terkoneksi dengan Microsoft Excel-nya, ini dia tidak aktif. Ini kan posisi tidak aktif, tidak menyala, tidak bisa kita lakukan proses. Sudah, jadi fungsinya sebenarnya seperti ini. Kita akan memanfaatkan daripada si Microsoft Excel-nya itu sebagai database-nya, sebagai tempat penyimpanan datanya. Oke, caranya gimana? Kita pilih menu yang ini, select recipients. Oke, kita klik menu ini. Kemudian di sini kita pilih. Kita pilih ada 3 pilihan submenu. Yang kita pilih ada use and existing list. Kita gunakan yang ini, use and existing list. Oke, baru kita klik di sini. Maka dia akan muncul ke dalam data source, select data source. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih file Excel tadi, tempat penyimpanan datanya berada. Nah, jadi kita masuk ke dalam foldernya ya. Saya menyimpannya di data kampus, dosen, data jurnal, kemudian ke data jurnalnya. Baru kita klik open. Oke, kemudian di sini ada 3. Ini ada sheet-nya. Ini sheet 1, sheet 2, sheet 3. Agar tidak salah, kita lihat dulu. Datanya itu berada di mana? Pada sheet mana? Oke, ternyata datanya itu berada pada data 2021 periode kedua. Oke, jadi datanya itu berada pada 2021 periode kedua. Oke, berarti kita balik lagi ke Excel-nya. Nah, berarti di sini yang kita gunakan yang mana? Yang kita gunakan adalah data 2021 periode kedua. Berarti kita klik yang ini. Oke, baru kita klikkan. Oke. Oke, baru dia akan muncul seperti ini. Baru dia sini sudah bisa aktif. Ini sudah aktif. Ini sudah aktif. Kenapa? Tadi kan belum. Ini sudah bisa proses. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita memasukkan field-nya. Bagaimana cara kita memasukkan dengan field-nya? Caranya adalah kita klik dulu tempat posisinya. Contoh misalnya di sini kita akan menginputkan untuk nomor suratnya, nomor surat keterangannya, nomor SK-nya. Sudah? Nah, di sini kita akan menginputkan nama SK-nya. Berarti kita klik dulu di sini. Oke. Baru kita pilih menu ini. Insert Merge Field. Oke. Insert Merge Field. Oke. Di sini ada pilihan. Mana yang menjadi pilihannya? Kita berpatokan dengan ini. Ini apa? Ini adalah judul dari kolomnya. Ini adalah judul daripada kolomnya. Kita lihat dari mana? Oke, kita lihat dari sini. Judul kolom untuk nomor surat itu adalah nomor surat. Berarti di sini yang kita pilih untuk di sini adalah insert match field, yang kita masukkan adalah nomor surat. Oke. Kemudian yang kedua adalah nama penulis. Kita lihat di sini nama penulis 1 2 3. Berarti ini adalah penulis, ada nama, ada penulis. Ini untuk penulis 1, ini untuk penulis 2. Berarti ada nama dan juga ada penulis 2. Berarti kita masukkan di sini insert match field, berarti kita pilih adalah nama. Kemudian di sini kita pilihkan adalah penulis 2-nya. Kemudian judul jurnalnya, berarti judul kita lihat pada tabel ini. Pada di sini, berarti di sini judul kolomnya itu adalah judul. Berarti kita masukkan di sini adalah judul. Berarti untuk melihat apakah sudah masuk atau belum, kita klik yang preview result. Kita klik ini. Kita lihat ini nomornya, kita patokannya ini adalah nomor 1, kita klik. Kita lihat nomor 1 itu adalah nomor SK-nya adalah 01, SK jurnal Univ BD 7 Romawi kemudian 21. Oke, kita lihat ternyata sudah sama. Kemudian yang kedua, nama penulisnya. Oke, nama penulisnya kita lihat sini Partogi Simanjuntak. Kita lihat ternyata sudah sama. Judulnya Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Dokter di Rumah Sakit Umum Bakti dengan menerapkan metode ORST dan ROC. Kita lihat ternyata di sini sudah sama. Berarti untuk proses mail merge-nya itu sudah sama. Bagaimana cara kita untuk melihat yang lainnya? Kita tinggal klik yang ini. Di sini akan berpindah sesuai dengan data yang berada pada di sininya. Akan berpindah sesuai dengan data yang berada pada di sininya. Ya, tinggal kita geser-geser saja. Seperti ini. Seandainya kita ingin langsung mau lihat ke 50, berarti kita langsung buat 50.
Kita lihat data 50 ada Yanti Nur Iman Giawa. Oke, kita lihat 50 ini adalah Yanti Nur Iman Giawa. Kemudian bagaimana cara ketika kita ingin melakukan mencetak undangan tadi, mencetak SK-nya, kita pilih ke finish. Kita pilih ke finish and merge ini. Kemudian kita pilih print dokumen. Nah, di sini pilih kalau all, berarti seluruh yang datanya ini, seluruh yang ada data di sini itu akan di print. Kalau kita pilih all. Kalau kita pilih adalah from, berarti kita pilih misalnya kita ada 1 sampai dengan 10, berarti hanya data 1 sampai dengan 10 saja yang dilakukan pencetakan untuk SK-nya. Data yang lain itu tidak dilakukan pencetakan. Oke, itu kira-kira yang bisa dijelaskan pada video ini terkait dengan penggunaan daripada mail merge antara Microsoft Excel dan juga Microsoft Word. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Jika video ini bermanfaat, mohon untuk dibantu untuk di-share pada teman-temannya, kepada orang lain ataupun pada keluarganya. Atau jika ingin sama-sama membangun video ini, silakan dimohon untuk menekan tombol subscribe. Itu saja mungkin untuk video kali ini. Kita sampai bertemu lagi pada video selanjutnya di channel yang sama, Dito Putro Channel.